Halo, ketemu lagi sama aku Adisti. Di video kali ini aku mau bikin tutorial Latina Makeup yang lagi viral banget di TikTok. Nah, sambil kita tutorial, sambil aku mau cerita tentang perjalanan hidup aku sebagai MOA. Langsung aja kita mulai tutorialnya. Pertama-tama aku mau pakai sunscreen dulu. Ini sunscreen dari Studio Tropic. Nah, sunscreen ini tuh enak banget dipakai karena biasanya sunscreen kan ada yang white cast dan ada yang tidak aman dipakai under makeup kan. Nah, si Studio Tropic ini mengeluarkan sunscreen yang aman banget dipakai untuk makeup. Jadi makeup itu tetap awet. Buat kalian makeup yang biasa makeup daily maupun MOA yang makeupin klien ini, sunscreennya bisa dipakai buat semua acara sih, dan aman banget dipakai, nggak ngerusak makeup sama sekali. Nah, ini efeknya tuh bikin glowing banget, terus juga ada correctingnya karena tadi primer SPF-nya itu berwarna hijau, jadi dia ada kayak correcting untuk area-area yang redness itu bisa lebih tertutupi gitu. Di tahun 2016 pas tepat ulang tahun aku tuh kayak aku habis nikah kan waktu itu, aku itu dikasih hadiah sama suami aku, kayak aku tuh pingin banget jadi MOA tapi nggak melakukan sesuatu gitu loh, maksudnya kayak cuma pingin doang. Terus suami aku bilang kan, kamu kalau emang bener-bener pengen jadi MOA, ayo kita mulai dari beli koper terlebih dahulu. Jadi kan MOA kan kayak butuh koper gitu kan buat alat-alat makeupnya. Terus inget banget tuh beli di PIM di Plaza, apa PIM tuh ya? Di Jakarta, mau salah satu mall di Jakarta lah pokoknya. Itu kita cari koper di Kai Collection. Nah, terus habis itu mulailah aku kayak berburu produk-produk makeup itu di Desember 2016. Jadi aku belum mulai sama sekali. Pertama tuh cuma kayak beli koper doang gitu sebagai hadiah ulang tahun. Terus habis itu bulan Desember juga aku ikut workshopnya waktu itu Suhaib Daud, yang ngadain siapa ya aku lupa, pokoknya yang ngadain suatu event planner kayak gitu di Semarang. Jadi dari Jakarta waktu itu aku pulang ke Semarang buat ikutan kelasnya si Suhaib Daud. Nah, dia tuh teknik makeupnya tuh yang tanpa cukur alis gitu loh, soalnya kan emang agak susah kan kalau misalnya makeup cukur alis waktu itu, apalagi bukan buat bride ya kan yang pada mau. Kalau buat pengantin kan mereka mau ya dicukur alisnya. Habis itu bulan Januari itu aku hamil, dan padahal itu belum dapat job itu loh. Terus habis aku hamil aku tetap buka make up gitu, maksudnya tetap kayak bikin portofolio segala macam di Januari 2017. Terus kayak first aku dapat klien itu teman aku sendiri, make up wisuda waktu itu. Terus karena aku masih kayak baru belajar gitu kan, aku gratisin trial make up waktu itu. Satu teman KKN aku, yang satunya tuh teman kuliah aku, sama-sama makeup wisuda waktu itu. Deg-degan banget sih waktu itu, waktu pertama kali make upin klien, karena kan ya dengan skill yang terbatas, apalagi aku tuh kan nggak private gitu loh, aku cuman belajar lewat workshop yang itu pesertanya tuh banyak banget kan. Terus aku masih hamil, jadi masih kayak belum terlalu fokus. Nah, awal-awal juga aku tuh pernah diajakin sama salah satu MOA di Semarang kan, itu katanya tuh make upin bridesmaid. Oke lah, itu tuh prices aku baru berapa ya, 175 apa ya, cuman buat dia tuh kayak kasih prices khusus gitu, 125. Terus ternyata yang di make upin tuh oma-oma itu susah banget, karena kan aku kayak belum ahli gitu kan, orang make up biasa aja belum pinter apalagi make upin oma-oma kan, susah waktu itu. Terus kayak hasilnya tuh kurang bagus, terus kayak dicibir, make upnya kok jelek ya, kok beda ya sama ini. Terus ya udahlah, padahal itu aku make up kayak dari jam 4 pagi terus sampai jam 9 malam, udah aduh capek, ada bayi segala macam. Namanya juga awal-awal make up ya, tapi namanya kerja ya, nggak ada yang nggak capek, pasti semuanya kan capek ya. Terus aku juga ingat waktu awal-awal make up ini sudah tuh kayak lagi hamil besar banget di 2017 juga, itu kayak harus angkut-angkut barang dari lantai 1 ke lantai 3, ya Allah, di kos-kosan kan namanya juga. Terus kayak belum ada asisten, jadi ya kita angkut-angkut sendiri dengan kondisi hamil, mau bagaimana lagi ya bunda. Nah, ini tadi aku habis kasih lem, ini aku tap-tap dikit karena kita nggak cukur alis ya. Terus kembali lagi ke cerita ya, habis
itu hamil-hamil tuh kayak harus nahan, ingin muntah segala macam, karena kan emang aku kan mulai kan after married kan, yang tadi aku ceritain. Terus ini aku mau kasih bedak dulu bentar. Harus nahan muntah, terus juga pengen, aduh udah pengen pingsan lah, namanya juga hamil ya, apalagi aku mabuk banget dulu, sehari itu bisa muntah kayak sampai 5 sampai 7 kali sehari. Jadi ya walaupun lagi makeup ya harus kuat, mau gimana lagi, kan udah konsekuensi ya, namanya juga kita nerima job kan. Makeup tuh berat ya, namanya kerjaan ya, pasti ada rintangan kan. Sampai sekarang pun kadang kalau misalnya ada ujian-ujian kecil di pekerjaan gitu ya harus sabar. Nah, karena aku dulu awal-awal tuh udah mengalami hal-hal yang berat banget menurut aku, sekarang tuh kayak ujian-ujian kecil tuh udah jadi batu-batu kerikil kecil doang, alhamdulillah. Nah, karena ini latihan makeup, aku mau bikin alasnya kincrit kecil dan naik gitu. Terus tadi ceritanya sampai mana ya? Terus aku tuh langsung beranian banget 2018 nerima wedding. Padahal tuh kayak makeup aku tuh masih jelek, masih luntur, belum pernah private. Aduh, parah banget deh. Kalian kalau saya mau jadi emo tuh harus, menurut aku tuh harus belajar, bener-bener belajar dulu baru nerima wedding kayak aku. Jadi ketika aku pertama kali dapat wedding itu, makeupnya tuh luntur lah segala macam, banyak banyak halang dan rintang gitu loh. Karena kan namanya klien ya kan nangis segala macam, wedding kan emang beda ya dari makeup reguler kan. Ini aku btw pakai spidol dari Longchat ya, yang dark coffee kayaknya ini enggak. Awal-awal, habis itu setelah aku mengalami berbagai permasalahan, aku langsung memutuskan kayaknya aku harus bukan les waktu itu, malah aku ikut pameran. Nah, dapatlah wedding kan dari situ, tapi tuh masalah tuh belum selesai gara-gara aku tuh nggak les private. Terus setelah aku dapat beberapa kali wedding, aku baru terbersit, oh ternyata aku tuh kayak harus private deh. Terus aku private, semi private dulu, habis ikut workshop. Terus aku ikut semi private pertama aku tuh sama Dini Nurdiani waktu itu di Jogja. Setelah itu aku baru kayak terbersit, kayaknya kok workshop semi private sama-sama kurang ya. Di situ aku baru lah private, karena kan aku belum pinter ya waktu itu ya. Terus aku private ke Jakarta ke Mbak Yunita, yang pertama kali aku benerin mau tahu complexion. Karena kan complexion aku kan parah ya, masih kayak gak awet gitu loh, padahal aku udah berani ngambil wedding. Dan zaman dulu tuh beda sama sekarang. Sekarang kan kayak ilmu-ilmu tuh udah tersebar luas di berbagai sosial media ya, di TikTok, di Instagram, emo-emo udah pada nge-share gitu loh apa yang mereka pakai. Lah kalau zaman dulu boro-boro kita harus nyari tahu sendiri, coba-coba sendiri, kalau enggak ya itu les itu yang paling penting. Setelah aku les sama Yunita, mau tau nggak, semua produk makeup aku tuh ternyata emang nggak awet, jadi kayak ya nggak bisa dipakai gitu, harus beli lagi. Padahal aku masih kayak weddingnya cuma dikit doang, masih banyaknya makeup wisuda. Kaget banget waktu pertama kali private, harga private 7,5 juta. Padahal kan kita kan makeupnya masih murah banget ya, kayak aku cuma makeup berapa ya, 300 ribu kayaknya ya. Ya udah nabung. Terus juga kan kalau misalnya ke Jakarta kan nggak cuma sekedar itu doang ya pengeluarannya ya, tapi kan macam-macam kayak kereta, hotel dan sebagainya. Ya udahlah, demi masa depan yang lebih cerah. Terus habis itu udah selesai private, dari situ produk makeup tuh harus dibuang semua, dan yang dipakai tuh bener-bener yang harga mahal-mahal banget. Kalau sekarang kan udah banyak nih produk yang bagus, lokal, murah, tapi awet. Zaman dulu tuh dikit, nggak ada. Terus ya udah dari nabung, sudah misalnya dapat berapa ya, dapat 3 juta gitu, dibeliin satu produk, terus sisanya dibuat makan. Ya namanya perjuangan awal ya guys. Terus kayak gitu terus sampai akhirnya kekumpul, terus mulai dapat wedding, walaupun masih sedikit ya, tapi alhamdulillah udah nggak luntur lagi. Nah, ketagihan lah aku private, kayak setahun tuh harus sekali atau 2 kali aku private, sampai terakhir tuh tahun kemarin ya, kayak udah 4 tahunan, 5 tahunan aku jadi emo, aku selalu private terus. Dan itu aku kayak berangkatnya ke Bandung, ke Jakarta, sama Teh Nana, sama Reza Azru, MA yang bagus-bagus lah ya, supaya kayak aku tuh bisa lebih maju daripada sekarang. Padahal tuh kan namanya juga makeupnya belum terlalu rapi ya kan, baru beberapa kali ikut private-nya. Ya udah pelan-pelan dapat dikit-dikit merangkak. Terus aku kayak rajin banget ikut private walaupun
belum terlalu ngaruh gitu loh, kayak ke makeup akunya belum terlalu rapi. Mungkin emang kayak aku tuh susah belajar gitu, maksudnya kayak orang misal sekali les langsung bisa bagus, nah aku tuh enggak. Dan aku tuh salahnya aku nggak rajin latihan. Jadi sebanyak apapun kalian private, kalau kalian latihannya jarang tuh tetap aja sih nggak bakal bisa bagus gitu loh hasilnya. Terus juga selain itu perlu banget beli semua produk yang dipakai emang dulunya. Kalau misalnya kalian private tapi nggak beli produknya tuh sama aja bohong gitu loh. Ini udah yang bohong. Alhamdulillah setelah aku rajin kayak gitu, terus sekarang aku juga lumayan rajin konten, lebih baik lah, mulai dari kayak layannya make up dan sebagainya. Emang perjuangan ya kayak gitu ya. Nah sekarang tuh juga masih banyak sih rintangan-rintangan waktu wedding segala macam. Cuman karena emang aku make upnya udah lumayan mendingan ya, karena jam terbang juga mungkin ya, sekarang udah jauh lebih ringan daripada dulu. Yang banyak masalah tuh awal-awal sih emang. Namanya juga usaha ya. Terus kalau misalnya kalian bikin usaha, jangan please banget jangan berharap kalian tuh langsung laris, karena tuh itu nggak mungkin banget sih. Pasti di tahun-tahun awal tuh kayak nggak terlalu laku. Terus juga kayak sampai banyak produk yang expired segala macam itu tuh biasa banget. Dan karena sekarang produk makeup itu udah banyak yang bagus-bagus, kalian itu nggak usah deh beli yang mahal-mahal dulu. Beli aja yang lokal, tapi yang bagus ya, yang awet ya. Ngikutin MUA yang pada nge-share gitu loh dari sosial media, diikutin aja. Mereka tuh sekarang nge-share dengan jujur kok, ilmu tuh sangat-sangat mudah didapat. Beda sama zaman aku waktu awal jadi MUA dulu di tahun 2016 2015 tuh kan pada pelit ilmu ya, ibarat kata ya, ilmu dijual dengan mahal banget, beda sama sekarang. Terus awal tuh aku tuh kayak beli kamera juga belinya tuh yang second dulu, yang dulu kan aku punya kamera ya, Nikon apa ya namanya ya, Nikon 3200 apa ya, pokoknya harganya nggak terlalu mahal banget ya, terus cuma 5 juta atau berapa gitu barunya. Tapi itu tuh hasilnya tuh kayak lebih jelek daripada HP gitu loh. Jadi ya udah pakai kamera, kayak nggak pakai kamera, akhirnya aku lebih sering pakai handphone. Apalagi handphone aku kan masih kayak HP biasa gitu loh, Samsung yang jelek itu. Terus perlahan-lahan lah aku beli Fuji film dengan ngejual itu. Sorry, Canon dulu, aku ganti Canon dulu, Canon M10 apa ya, punyanya uang kan buat beli itu ya Beb ya. Terus juga aku kayak nggak tahu kalau M1 tuh harus pakai Fuji film gitu loh, karena hasil makeupnya biar lebih halus, lebih real segala macam. Terus setelah itu aku mencoba mengganti dengan beli habis Canon ganti lagi, nabung lagi, beli Fuji X-A2. Itu lumayan bagus sih aslinya. Cuman kalau buat video, buat konten-konten pakai kamera nggak bisa, itu jelek banget. Terus setelah itu aku nabung. Habis private juga aku baru tahu kalau misalnya emang MOA itu benar-benar kebutuhan utamanya itu kamera buat menjual fotonya. Nah, aku akhirnya beli kamera yang 30 jutaan sama lensanya. Terus dari situ mulailah kayak penjualan mulai meningkat, mulai lebih baik, karena kan terdokumentasikan dengan baik ya. Soalnya mau semahal apapun, sebagus apapun makeup kalian, kalau misalnya tidak bisa terdokumentasikan dengan baik, kalian mau tahu dari mana? Terus kalau misalnya kalian kayak nggak pernah posting segala macam, mau tahu dari mana Besti? Karena kan klien itu dari IG kita, dari sosial media kita. Jadi kalian tuh, ini aku pakai primer ya. Jadi kalian tuh harus rajin banget. Itu tuh ngupload, bikin portofolio segala macam kalau mau jadi MUA, karena ya tahu dari mana. Terus juga jangan lupa kalau kalian menyasar misalnya nih ingin jualan makeup prewedding, nah yang di-upload makeup prewedding, jangan makeup wisuda. Kalau misalnya kalian uploadnya makeup wisuda, pasti klien-klien yang datang tuh klien yang buat makeup wisuda gitu. Kalau kalian ingin dapat kliennya wedding, yang di-upload yang wedding aja, yang reguler gak usah sering-sering, kayak di-upload di story aja gitu sih. Itu berdasarkan pengalaman aku pribadi ya. Terus juga aku berkali-kali ikut pameran, ngabisin duit banyak banget gitu ya, sampai puluhan juta. Cuman menurut aku tuh untuk di saat seperti ini lebih baik
kalian itu promosi melalui sosial media, karena kan kalian juga lebih pinter ya. Terus mereka juga kayak kalau misalnya mau lihat tuh harus tahu ini bagus nggak sih make upnya, hasilnya seperti apa sih kayak gitu. Itu harus terdokumentasikan di sosmed kalian dengan baik. Nah, untuk aku sendiri ya, awal-awal tuh kan anakku masih kecil ya, banyak banget rintangan-rintangan kayak aku udah mulai buka les-lesan kayak ngelesin murid gitu kan, itu sering diganggu lah segala macam. Cuman alhamdulillah sekarang anakku udah gede dan dia udah nggak terlalu yang gangguin banget gitu. Sekarang udah mending, udah enak banget. Terus kalau misalnya kalian udah merasa makeup kalian bagus, kalian tuh harus pede tuh buka les makeup, karena itu kan lumayan juga tuh untuk sebagai apa ya, cabang usaha lah ibarat kata. Kalau misalnya kita pas lagi nggak ada make upin klien luar. Terus kalau kalian udah merasa lumayan dikenal segala macam, kalian juga bisa buka makeup by team. Karena kan kita kan satu orang doang ya, kalau tim kan bisa banyak. Itu bisa menambah penghasilan kalian juga. Terus buat hasil-hasil yang kalian rasa bagus maupun yang nggak bagus, kalian tuh harus pede pede kayak diupload aja, walaupun ngerasa ini kok masih kurang ya, kok nggak rapi ya segala macam, diedit aja diupload. Kalau misalnya males ngupload tuh nanti bakal ini, aduh nggak pede, nggak diupload deh gitu terus. Terus tahu dari mana kalian ada kerjaan, kalian masih hidup usahanya kalau nggak dari rajin upload. Nah, kita aku menjelaskan lagi ya tentang makeup Latina yang aku lihat kayak dia di TikTok gitu. Dia tuh kayak lebih nggak pakai blush on, terus alisnya tuh agak-agak gelap dan tajam. Terus bawah matanya tuh agak putih dan over lips ya. Jadi habis ini setelah mandi selesai nih, aku mau kasih concealer dulu. Nah, ini aku pakai dari Wardah. Kelihatan nggak? Ini yang warnanya, kalian tuh sering-sering lihat FYP di TikTok, soalnya juga buat nanti jadi inspirasi mau bikin konten dengan sound itu kayak gitu, itu tuh penting juga loh. Sekarang emang kayak sosmed sih yang paling berpengaruh dan penting, harus hidup. Terus dia tuh kayak putihnya di under eye gitu loh, bentuknya agak-agak segitiga dikit, putih banget di area under eye. Ini ada jerawat dikit ya, aku kasih sekalian di area sini. Nah, aku juga mau kasih kontur di hidung biar lebih kecil hidungnya. Ini pakai Benefit. Kalau misalnya kalian pakai udah pada rapi itu tinggal apa ya, mengemas dan menjual dengan baik, terus jangan males buat upload gitu sih. Udah itu udah apa, rumusan. Karena kadang kan kayak makeup itu udah bagus, slide udah banyak, terus males upload, nah itu dia jadi rintangan terbesar sih menurut aku. Tinggal bertahan gitu maksudnya. Terus juga apa ya, attitude itu juga mempengaruhi banget sih. Selain kalian harus bertahan tuh harus menjaga kualitas gitu loh maksudnya, karena kan banyak juga klien yang datang dari mouth to mouth gitu. Jadi kayak ini sahabatnya ini, temennya ini kayak gitu gitu. Kalau misalnya kita di review bagus, bakal direferensiin. Nah itu ngaruh juga tuh buat promosi kita gitu maksudnya. Ya tinggal itu sih, tinggal kalian. Kalau misalnya sekarang kan juga emang udah susah juga ya, karena udah banyak banget yang menjadi MUA dan yang bagus tuh udah banyak sih menurut aku. Tapi kalau misalnya kalian ingin jadi yang terbaik di tempat kalian, kalian memang harus benar-benar do your best sih. Misalnya kayak les keluar kota biar lebih bagus dari peers kalian, yang ada di sekitar, itu juga pengaruh banget. Kayak aku emang Semarang, aku banyak les ke Jakarta, banyak les kayak ke Bandung, yang orang sini tuh juga ada yang les tapi cuma beberapa doang. Jangan takut ambil risiko gitu loh, karena itu bakal les tuh kayak investasi gitu loh, nggak kelihatan bekasnya tapi dia ada di dalam diri kita.
Tapi kalau udah merasa makeup kalian udah rapi, udah bagus, tinggal dikembangin aja. Kalau ada yang merasa kurang, misalnya kayak di aku kok kalau misalnya di makeup yang perawatan luntur ya, nah itu harus diperbaiki lagi berarti. Di sini aku pakai compact powder. Buat yang area luarnya aku mau pakai yang dari makeover ini. Dia agak kuning, tapi buat area under eye aku mau pakai yang putih banget dari Wardah. Ini cuma pakai foundation pink plus aja udah nutup semua noda-noda kehidupan ya. Oke, dan dia aku pakai ini udah kan lebih lightnya, karena kan harus putih banget nih area under eye-nya untuk makeup. Ini aku pakai eyeshadownya. Aku pakai eyeshadownya MAC, tapi cuma di bagian atasnya doang. Jadi kan dia ininya simple banget ya, cuma pakai kayak coklat satu warna gitu doang. Aku belah dari bagian sini. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu perjalanan aku sebagai yang mau lagi tentang detail-detailnya, kalian bisa banget komen ya di postingan ini, di konten ini. Nah, aku bakal jelasin juga kayak gini guys. Jadi ada kayak dia di sini tuh, karena nggak pakai blush on, jadi kita kasih kayak kontur yang adanya. Ini pakai dari NARS juga sama, karena dia warnanya gelap. Terus dikasih di area jidat juga, biar muka tengahnya benar-benar putih. Nah, aku juga mau cerita bahwa kalian tuh kalau soal price list, walaupun sama saudara segala macam tuh kalian harus tegas ya, karena itu bakal mempengaruhi gitu loh. Itu tuh semuanya rata, dan kayak kita kan penjual jasa ya, mau sama saudara, mau sama teman, harganya tuh harus sama. Terus aku juga pernah pernah kan aku make upin temennya temen, terus karena aku gak enak sama teman aku itu, nah nggak ini aku tuh kayak nggak dibayar gitu loh. Nah itu harus tegas, karena orang tuh kadang tuh tega ngebohongin acara, padahal praktis emang kan biasa acara yang ngebohongin dia tuh, aku makeup buat acara pengajian, ternyata buat wedding. Pernah dibohongin kayak gitu. Terus juga bilang buat lamaran, ternyata buat nikahan di KUA. Padahal tuh aku tuh kayak bisa makeup budgeting gitu loh. Kalau misalnya wedding ingin agak hemat ya itu bisa makeup budgeting, kenapa harus berbohong gitu. Juga heran kadang. Pakai bulu mata HD41 dari Bulu Mata Hits, karena emang dia dangdut gitu kan bulu matanya. Wow, ini sangat-sangat dangdut. Pakai payung rasanya. Aku jujur gak pernah pakai bulu mata setebal ini, pakai bulu mata juga jarang sih. Cuman karena ini temanya Latina makeup, kita harus pakai yang tebal. Ini aku mau satuin tanpa dijahit, karena kan ke mata sendiri ya. Aku pakai maskara aja biar lebih menyatu. Ini aku mau itemin bulu mata pakai eyeliner. Tapi itu aku dari tadi cerita tentang duka-dukanya ya. Suka-sukanya juga banyak loh. Jadi emang itu maksudnya nggak semuanya menyedihkan gitu loh ya. Banyak juga kok kayak klien yang akhirnya jadi teman. Walaupun ada klien yang kayak menyebalkan dan juga jahat, ada juga banyak yang baik yang menjadi teman. Nggak semua yang menjadikan teman sih. Karena kerja ada suka dan ada dukanya. Terus partner wow-nya kita bikin overlip yang over yang bener-bener gede. Aku belum pernah nih bikin overlip di mulut aku sendiri. Ini tengahnya gede banget. Kelihatan gak nih? Kelihatan ya?
pakai lip liner tapi pakai eyeliner alis. Terus buat warna nude-nya pakai dari Makeover yang Sky ini juga viral banget di TikTok. Wow, bibir aku kayak lumayan. Ini juga nih bibirnya yang beda banget. Karena kayak belum terlalu ngeblend, aku kasih lagi nih Maybelline. Aku timpa dikit ke garisnya. Terus aku mau kasih concealer di rumah. Jadi lebih nude. Last but not least, kita kasih highlighter. So, ini dia hasilnya Latina Makeup ala Disney. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. See you next video, bye!